negeri Mesir kuno, di tengah kejayaan piramida dan kuil-kuil raksasa, lahirlah seorang raja yang berbeda dari pendahulunya. Amonhotep IV, yang kelak dikenal sebagai Akhenaten, naik takhta dengan tekad yang mengguncang seluruh Mesir. Ia ingin menghapus kepercayaan lama dan menggantikannya dengan satu Tuhan, Aten, sang dewa matahari. Namun, jauh sebelum itu, seorang pria asing, seorang budak yang diangkat menjadi pembesar, telah mengukir namanya dalam sejarah Mesir. Dialah Yusuf, seorang pria yang dikenal karena kebijaksanaannya, ketulusannya, dan kemampuannya menafsirkan mimpi. Ia tidak lahir sebagai seorang bangsawan, namun takdir membawanya ke istana Mesir untuk menjadi penasihat raja. Kisah mereka berdua tidak tercatat dalam satu prasasti pun, namun misteri tetap menyelimuti hubungan antara Akhenaten dan Nabi Yusuf. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Firaun Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau yang kemudian layu digantikan 7 bulir gandum kering. Mimpi ini mengundang kebingungan di istana. Tak satu pun pendeta atau peramal kerajaan dapat menafsirkannya, sampai seorang narapidana mengingat seorang pria yang pernah dipenjarakan bersamanya. Pria itu adalah Yusuf, seorang tawanan asing dari negeri Kanaan. Yusuf dipanggil ke hadapan Firaun. Dengan penuh keyakinan, ia menafsirkan mimpi itu. Akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir, diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang hebat. Yusuf pun menyarankan agar Mesir mengumpulkan hasil panen selama tahun-tahun kelimpahan dan menyimpannya sebagai cadangan untuk masa sulit yang akan datang. Firaun terkesan. Ia tidak hanya membebaskan Yusuf dari penjara, tetapi juga mengangkatnya menjadi wazir, penasihat utama yang mengatur seluruh perekonomian Mesir. Namun, siapakah Firaun yang berkuasa saat itu? Apakah mungkin ia adalah Amonhotep III, ayah Akhenaten? Jika demikian, mungkinkah ajaran tentang satu Tuhan yang diperkenalkan Yusuf telah menginspirasi sang pangeran muda yang kelak akan menjadi Akhenaten untuk meninggalkan politeisme dan menyembah hanya satu Tuhan? Ketika Amonhotep IV naik takhta, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengganti namanya menjadi Akhenaten, yang berarti hamba Aten, dan memerintahkan seluruh Mesir untuk hanya menyembah Aten, sang dewa matahari. Ia menutup kuil-kuil para dewa lain, terutama kuil Amun yang telah berkuasa selama berabad-abad. Banyak pendeta menentang perubahan ini, tetapi Akhenaten tetap teguh. Ia bahkan membangun sebuah kota baru, Akhetaten, sekarang dikenal sebagai Amarna, yang didedikasikan sepenuhnya untuk penyembahan Aten. Seni di Mesir pun berubah, tidak lagi kaku dan megah seperti zaman sebelumnya, melainkan lebih natural dan manusiawi. Tetapi perubahan yang ia bawa tidak diterima dengan baik. Para bangsawan dan pendeta merasa terancam. Setelah kematiannya, penguasa berikutnya berusaha menghapus semua jejaknya dari sejarah. Kota Akhetaten ditinggalkan, patung-patungnya dihancurkan, dan namanya dihapus dari daftar Firaun Mesir. Para sejarawan dan ahli agama berspekulasi, mungkinkah Akhenaten terinspirasi oleh ajaran yang dibawa Yusuf? Jika Yusuf benar-benar menjadi penasihat Amonhotep III, maka ia mungkin telah meninggalkan jejak pemikiran monoteistik di dalam istana. Akhenaten, yang tumbuh dalam lingkungan itu, bisa saja menerima gagasan tersebut dan mencoba menerapkannya dalam skala yang lebih besar. Namun, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan mereka secara langsung. Nama Yusuf tidak pernah ditemukan dalam prasasti Mesir, dan catatan mengenai Akhenaten juga telah dihancurkan setelah kematiannya. Misteri ini tetap menggantung di antara lembaran sejarah yang hilang. Apakah Yusuf dan Akhenaten benar-benar saling terkait, ataukah mereka hanya kebetulan memiliki visi yang serupa tentang Tuhan yang satu? Jawabannya mungkin telah terkubur di bawah pasir Mesir, menunggu untuk ditemukan suatu hari nanti. Misteri hubungan antara Amonhotep IV dan Nabi Yusuf akan terus menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Namun, satu hal yang pasti, keduanya adalah tokoh yang mengubah sejarah, masing-masing dengan caranya sendiri. Hubungan antara Amonhotep IV, Akhenaten, dan Nabi Yusuf masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti. Beberapa teori mengaitkan Akhenaten dengan kisah Nabi Yusuf karena adanya kemiripan dalam konteks sejarah, terutama dalam reformasi keagamaan dan peran seorang penasihat asing di istana Mesir. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang sering dikaitkan dengan hubungan antara keduanya. Tokoh-tokoh terkait. 1. Akhenaten, Amonhotep IV. Firaun yang dikenal karena reformasi keagamaannya,
menggantikan politeisme Mesir dengan penyembahan kepada satu dewa, Aten. Beberapa teori menganggap bahwa reformasi ini mungkin dipengaruhi oleh ajaran monoteistik yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Dua, Nabi Yusuf, seorang nabi dalam Islam, Kristen, dan Yahudi yang diyakini pernah menjadi penasihat utama, wazir, Fir'aun Mesir. Dikenal karena kemampuannya menafsirkan mimpi yang membuatnya diangkat ke posisi tinggi di pemerintahan Mesir. Beberapa teori menduga bahwa Yusuf mungkin hidup pada zaman Akhenaten atau Firaun sebelumnya, seperti Amonhotep III, Ratu Nefertiti, istri utama Akhenaten yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dalam beberapa spekulasi, ada yang mengaitkan bahwa ia mungkin memiliki hubungan dengan tokoh asing yang membawa pengaruh monoteistik. Keempat, Smenkhkare, penguasa misterius setelah Akhenaten, yang beberapa teori menyebut bisa jadi merupakan figur yang dekat dengan ajaran Nabi Yusuf. Peristiwa penting yang dikaitkan dengan Nabi Yusuf dan Akhenaten. Pertama, takwil mimpi Akhenaten. Di malam yang sunyi, ketika bulan tergantung pucat di atas langit Tebes, Fir'aun Akhenaten berbaring di atas dipan emasnya. Matanya terpejam, tetapi pikirannya gelisah. Udara di istana terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mencoba tidur, tetapi di dalam alam mimpinya, sebuah penglihatan yang aneh muncul. Akhenaten berdiri di atas tanah yang tandus, melihat ke arah sungai Nil yang biasanya jernih dan berkilau. Namun kali ini, airnya keruh dan mengalir perlahan, seakan hampir berhenti. Di sekelilingnya, ladang-ladang yang luas terlihat subur dan penuh dengan gandum emas yang bergoyang ditiup angin. Tetapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Dari kejauhan, muncul 7 ekor sapi yang besar dan gemuk, berjalan mendekati tepian sungai. Mata mereka bersinar, bulunya berkilau, seolah mewakili kemakmuran Mesir. Tetapi tak lama kemudian, 7 ekor sapi kurus muncul dari balik bayangan. Mereka tampak lemah, dengan tulang menonjol di balik kulitnya yang kasar. Dalam sekejap, sapi-sapi kurus itu menerkam sapi-sapi gemuk dan melahap mereka satu persatu. Tetapi anehnya, mereka tetap kurus dan menyedihkan, seolah kelaparan mereka tak pernah terpuaskan. Akhenaten mencoba bergerak, ingin menghentikan kejadian mengerikan itu, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Matanya beralih ke ladang-ladang gandum, di mana 7 bulir gandum yang besar dan ranum berdiri tegak. Namun, dari arah angin panas datang 7 bulir gandum yang kering dan layu. Tanpa ampun, mereka menelan bulir-bulir yang subur, meninggalkan tanah kering dan retak-retak. Angin berbisik di telinganya, membawa suara-suara yang asing dan menakutkan. Akhenaten ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Tiba-tiba, ia terbangun. Pagi itu, Akhenaten duduk di balerung istana dengan ekspresi wajah yang muram. Para pelayannya gemetar melihatnya termenung dalam diam. Tak lama kemudian, Ratu Nefertiti masuk dengan anggun. Ia melihat suaminya dengan tatapan penuh tanya. "Wahai suamiku, mengapa engkau terlihat begitu gelisah? Apakah semalam Dewa Aten telah menyampaikan wahyu kepadamu?" tanyanya lembut. Akhenaten menarik napas dalam, lalu menatap istrinya dengan mata penuh kecemasan. "Aku bermimpi, wahai Nefertiti, sebuah penglihatan yang aneh yang kurasakan sebagai pertanda dari langit. Aku melihat kemakmuran yang hancur oleh kelaparan, kesuburan yang musnah oleh kemarau. Aku merasa ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah pesan yang harus kutafsirkan." Nefertiti berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin para pendeta Aten dapat membantumu memahami makna mimpi itu, suamiku." Namun, Akhenaten menggeleng. "Para pendeta hanya tahu apa yang ingin mereka percayai. Aku butuh seseorang yang benar-benar memahami bahasa langit." Kabar tentang mimpi aneh sang Firaun segera menyebar ke seluruh istana. Para penasihat dan peramal kerajaan pun dipanggil ke hadapan takhta. Satu persatu mereka mencoba memberi makna atas penglihatan itu, tetapi tidak ada satupun yang mampu meyakinkan Akhenaten. Hingga akhirnya, seorang pelayan tua memberanikan diri berbicara. "Wahai Paduka, dahulu kala, di masa pemerintahan Firaun sebelum Anda, ada seorang pria asing yang dikenal memiliki kebijaksanaan luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Namanya Yusuf, dan ia pernah menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Namun, ia telah lama menghilang dari catatan sejarah kita.
Akhenaten mengernyit. Seorang pria asing? Apakah ia masih hidup? Pelayan itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti, Paduka, tetapi ajaran-ajarannya mungkin masih tersimpan dalam hati para pengikutnya. Akhenaten termenung. Ia telah lama menyimpang dari jalan nenek moyangnya, memilih untuk menyembah satu Tuhan, Aten, dan meninggalkan politeisme Mesir. Apakah mimpi ini adalah sebuah peringatan? Apakah ia harus mencari jejak ajaran pria bijaksana itu? Malam itu, Akhenaten berdiri di balkon istananya, menatap langit. Sang matahari, Aten, yang ia sembah, perlahan menghilang di balik cakrawala, meninggalkan rona jingga yang suram. Jika ini adalah ujian bagi Mesir, aku akan bersiap, bisiknya dalam hati. Namun jika ini adalah wahyu dari langit, aku harus mencari kebenarannya. Apakah mimpi ini merupakan tanda bahwa Mesir akan kembali mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, seperti di zaman Yusuf? Apakah ini adalah peringatan dari langit atau sekadar bayangan dari pikirannya yang lelah? Jawabannya akan terkubur bersama misteri yang tak pernah terungkap. Misteri Akhenaten dan mimpi yang ia alami tetap menjadi bagian dari teka-teki sejarah. Apakah ia benar-benar mendapat pertanda dari Tuhan yang satu? Ataukah itu hanya sekadar bunga tidur dari seorang penguasa yang gelisah? Kedua, reformasi keagamaan Akhenaten. Di tengah kejayaan Mesir, di zaman ketika kuil-kuil menjulang tinggi dan para pendeta memegang kekuasaan besar, lahirlah seorang penguasa yang berbeda dari para pendahulunya. Namanya Amonhotep IV, seorang Firaun yang kelak mengguncang dunia dengan keyakinan barunya. Sebuah keyakinan yang akan membuatnya dicintai oleh sebagian, tetapi dibenci dan dikutuk oleh banyak orang lainnya. Malam itu, Amonhotep IV berdiri di balkon istananya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala Thebes. Angin padang pasir berembus lembut, membawa wangi dupa yang dibakar di kuil-kuil para dewa. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang mengusik. Ia berbisik pelan. Mengapa kita menyembah begitu banyak dewa, sementara hanya satu yang benar-benar memberi cahaya dan kehidupan? Dari belakang, langkah kaki terdengar mendekat. Ratu Nefertiti, istrinya yang setia, berjalan dengan anggun dan berdiri di sampingnya. Ia melihat wajah suaminya yang muram dan bertanya dengan lembut, "Apa yang mengganggumu, suamiku?" Amonhotep IV menatapnya, matanya bersinar penuh tekad. "Aku merasa para pendeta telah menyesatkan rakyat kita. Mereka berbicara atas nama para dewa, tetapi mereka hanya mengisi kuil mereka dengan emas dan perak. Sementara itu, rakyat kita bekerja keras, mempersembahkan doa dan persembahan, tanpa pernah benar-benar memahami siapa yang mereka sembah." Nefertiti mengernyit. "Lalu, apa yang ingin kau lakukan?" Sang Firaun menarik napas dalam. "Aku ingin menghapus penyembahan kepada dewa-dewa lain. Hanya ada satu yang patut disembah. Aten, sang matahari, pemberi kehidupan." Nefertiti terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan suaminya akan mengguncang seluruh Mesir. "Suamiku, jika kau melakukan ini, para pendeta akan berbalik melawanmu. Mereka tidak akan membiarkan kekuasaan mereka hilang begitu saja." Amonhotep IV tersenyum tipis. "Aku tidak takut. Aku adalah Firaun. Aku adalah wakil Aten di bumi. Jika rakyatku harus mengetahui kebenaran, maka aku sendiri yang akan menunjukkannya pada mereka." Tidak lama setelah pernyataan itu, Amonhotep IV membuat keputusan yang mengejutkan. Di hadapan para bangsawan, pendeta, dan pejabat istana, ia berdiri tegap dengan mahkotanya yang bersinar keemasan. "Mulai hari ini," katanya dengan suara lantang, "Mesir hanya akan menyembah satu Tuhan, Aten, sang matahari, yang memberikan kehidupan. Kuil-kuil untuk Amun dan para dewa lainnya akan ditutup. Tidak ada lagi persembahan kepada mereka. Tidak ada lagi doa kepada yang tak terlihat. Cahaya Aten adalah satu-satunya kebenaran." Para pendeta Amun saling berpandangan, wajah mereka berubah pucat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jubah putih berhias emas, maju ke depan dan berkata dengan nada penuh perlawanan, "Firaun, ini adalah penghinaan kepada para dewa. Amun telah melindungi Mesir selama ribuan tahun. Jika kau menolak para dewa, maka kau akan membawa kehancuran bagi kerajaan ini." Namun Amonhotep IV tidak bergeming. Ia menatap tajam para pendeta itu.
Tidak, justru selama ini kalian yang menyesatkan rakyat dengan ketakutan dan kebohongan. Atenlah yang menerangi dunia, bukan Amun. Dan mulai saat ini, aku tidak akan lagi dikenal sebagai Amenhotep IV. Namaku kini adalah Akhenaten, hamba Aten. Ruangan itu hening. Para bangsawan dan pejabat saling berpandangan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Akhenaten tidak hanya berhenti pada reformasi agama. Ia tahu bahwa selama Thebes masih berdiri sebagai pusat kekuasaan, para pendeta Amun akan terus berusaha menjatuhkannya. Maka, ia mengambil keputusan besar. Ia akan membangun sebuah kota baru. Di tengah padang pasir, jauh dari pengaruh para pendeta lama, Akhenaten membangun Akhetaten, kota sang matahari. Kuil-kuilnya terbuka tanpa atap agar sinar Aten langsung menyentuh setiap orang yang beribadah. Seni di kota ini berubah total, tidak lagi kaku dan penuh kemegahan seperti sebelumnya, tetapi lebih natural, menampilkan kehangatan dan kemanusiaan. Di pusat kota, Akhenaten sering terlihat berdiri bersama Nefertiti dan anak-anak mereka, berdoa di bawah sinar matahari. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya Firaun yang jauh dan tak tersentuh, tetapi juga seorang manusia yang dekat dengan rakyatnya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Di balik tembok-tembok istana lama di Thebes, para pendeta Amun menyusun rencana. Mereka tahu bahwa Akhenaten tidak bisa bertahan selamanya. Rakyat mulai resah. Mereka takut bahwa dewa-dewa lama akan murka. Panen mulai menurun dan sungai Nil tidak membanjiri tanah seperti biasanya. Desas-desus mulai menyebar. Ini semua karena Akhenaten menghina para dewa, kata beberapa orang di pasar. Amun telah meninggalkan kita. Akhenaten tetap teguh. Ia tidak akan kembali ke kepercayaan lama. Namun, semakin banyak musuh yang mengintai di balik bayang-bayang. Dan akhirnya, takdir pun menjemputnya. Akhenaten meninggal dalam keadaan misterius. Beberapa mengatakan ia dibunuh, yang lain percaya bahwa ia meninggal karena penyakit. Setelah kematiannya, warisannya dihancurkan. Kota Akhetaten ditinggalkan, patung-patungnya dirusak, namanya dihapus dari sejarah. Mesir kembali kepada dewa-dewa lama, dan penyembahan Aten pun perlahan menghilang. Namun, meski namanya sempat dikubur dalam sejarah, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Berabad-abad kemudian, ketika arkeolog menggali reruntuhan Akhetaten, mereka menemukan kisah seorang raja yang berani menantang kepercayaan lama demi keyakinannya akan satu Tuhan. Akhenaten mungkin telah dikutuk oleh bangsanya, tetapi bagi dunia modern, ia adalah Firaun pertama yang memperkenalkan gagasan monoteisme jauh sebelum agama-agama besar lahir. Dan di bawah sinar matahari yang masih bersinar di atas Mesir, namanya tetap bergema dalam bisikan angin padang pasir. Akhenaten, sang hamba Aten. Misteri dan kebesaran reformasi Akhenaten masih menjadi perdebatan hingga kini. Apakah ia seorang visioner atau seorang fanatik yang menghancurkan Mesir? Jawabannya terkubur bersama waktu. Ketiga, pembangunan kota Akhetaten, Amarna. Di istana megah Thebes, di tengah pilar-pilar raksasa yang berhiaskan emas dan hieroglif, Firaun Akhenaten duduk termenung di singgasananya. Udara di ruangan itu berat, bukan hanya karena dupa yang dibakar, tetapi juga karena ketegangan yang memenuhi hati setiap orang di dalamnya. Para penasihat dan bangsawan berdiri di hadapannya dengan wajah cemas. Pendeta-pendeta Amun yang telah lama menikmati kekuasaan, diam dalam kemarahan yang terselubung. Namun, Akhenaten tetap tenang. Ia telah mengambil keputusan besar, keputusan yang akan mengubah Mesir selamanya. Kita harus meninggalkan Thebes. Suara Akhenaten terdengar mantap, memecah keheningan. Para pejabat saling berpandangan. Salah satu penasihatnya, seorang pria tua bernama Ai, melangkah maju dengan ragu. Paduka, Thebes telah menjadi pusat kekuasaan kita selama berabad-abad. Mengapa kita harus meninggalkannya? Akhenaten menatap tajam ke arah pria itu. Karena Thebes telah terkontaminasi oleh para pendeta Amun. Aku ingin sebuah awal yang baru. Aku ingin kota yang hanya diperuntukkan bagi Aten, sang matahari, tanpa bayang-bayang kuil dewa-dewa lama. Dari sudut ruangan, seorang pendeta Amun yang mengenakan jubah putih bersulam emas berbicara dengan suara tajam. Firaun,
kau tidak bisa meninggalkan Amun. Kuil-kuilnya telah melindungi Mesir sejak zaman leluhurmu. Jika kau pergi, kau akan meninggalkan perlindungan para dewa." Mata Akhenaten menyala penuh kemarahan. Ia berdiri dari singgasananya, jubahnya yang berhiaskan lambang matahari berkilauan di bawah cahaya obor. "Aku tidak membutuhkan perlindungan dari dewa-dewa yang dibuat oleh manusia. Aten adalah satu-satunya yang memberi cahaya, yang menghidupi kita semua. Aku tidak akan tinggal di kota yang masih dihantui oleh mereka, yang menolak melihat kebenaran." Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani menentang kata-kata Firaun. Nefertiti, yang selama ini duduk di sampingnya dalam diam, akhirnya berbicara. "Suamiku, jika ini jalan yang kau pilih, di mana kita akan membangun kota baru ini?" Akhenaten tersenyum tipis. "Aku telah melihat tempatnya dalam penglihatanku, di tanah yang belum terjamah oleh kuil-kuil lama. Sebuah lembah yang terbuka, di mana sinar Aten dapat menyentuh setiap sudutnya tanpa terhalang. Tempat itu akan bernama Akhetaten, Horizon Aten. Perintah telah diberikan." Ribuan pekerja dikumpulkan dari seluruh Mesir. Mereka berbaris dalam rombongan panjang, membawa batu dari tambang-tambang, menarik balok-balok besar di atas pasir panas. Akhenaten sendiri memimpin perjalanan menuju lokasi baru itu. Saat rombongan tiba di lembah yang dikelilingi bukit batu, ia turun dari keretanya dan mengangkat tangannya ke langit. Matahari bersinar terik di atas kepalanya, memantulkan cahaya ke pasir emas yang terbentang luas. "Disinilah," katanya, suaranya bergema di antara bukit-bukit, "kita akan membangun kota untuk Aten." Para arsitek segera mulai bekerja. Jalan-jalan dirancang lebar, rumah-rumah dibangun dengan dinding terbuka agar sinar matahari dapat masuk. Tidak ada kuil yang gelap dan penuh asap dupa seperti di Thebes. Semua tempat ibadah di Akhetaten dibangun tanpa atap, sehingga matahari bisa langsung menyinari para pemujanya. Sementara para pekerja memahat batu, para seniman mulai menghiasi dinding-dinding dengan lukisan yang berbeda dari seni Mesir sebelumnya. Jika sebelumnya Firaun selalu digambarkan sebagai sosok megah dan tak tersentuh, kini Akhenaten memerintahkan mereka untuk melukiskan dirinya dengan cara yang lebih manusiawi, bersama Nefertiti dan anak-anaknya dalam momen-momen penuh kasih sayang. Di pusat kota, kuil besar Aten dibangun. Pilar-pilar tingginya berdiri tegak, namun atapnya dibiarkan terbuka, sehingga sinar matahari langsung menerangi altar tempat para imam berdoa. Tidak ada patung dewa, tidak ada persembahan yang harus dibakar, hanya doa yang dipanjatkan kepada cahaya yang memberi kehidupan. Ketika akhirnya kota itu selesai, Akhenaten berjalan menyusuri jalan-jalan barunya, mengamati rakyatnya yang hidup dalam keyakinan baru. Mereka mengenakan jubah putih sederhana, menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Aten. Di balkon istana barunya, Nefertiti berdiri di sampingnya, menatap ke arah matahari yang perlahan turun di ufuk barat. "Kau telah mewujudkan mimpimu, suamiku," katanya pelan. Akhetaten kini menjadi kenyataan. Akhenaten tersenyum, tetapi ada bayangan di matanya. "Ya, tetapi aku tahu musuh-musuh kita tidak akan diam saja. Thebes mungkin telah kutinggalkan, tetapi mereka belum melupakan kita." Dan memang benar, di balik tembok-tembok lama Thebes, para pendeta Amun merencanakan pembalasan. Mereka menunggu saat yang tepat untuk mengembalikan Mesir ke jalan lama, untuk menghapus jejak kota matahari ini dari sejarah. Namun, untuk saat ini, Akhetaten bersinar terang, seperti matahari yang membangkitkannya dari pasir padang pasir. Tahun-tahun berlalu, Akhenaten wafat dalam keadaan misterius dan penerusnya yang lemah tidak mampu mempertahankan visinya. Tak lama setelah kematiannya, Thebes kembali bangkit. Para pendeta Amun merebut kembali kekuasaan mereka. Kuil-kuil lama dibuka kembali dan perintah diberikan untuk menghancurkan Akhetaten. Patung-patung Akhenaten dihancurkan, lukisan-lukisannya dikikis dari dinding, namanya dihapus dari daftar Firaun. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban baru itu ditinggalkan, perlahan terkubur di bawah pasir. Namun, meskipun kota itu hilang dari sejarah, jejaknya tetap abadi. Berabad-abad kemudian, ketika para arkeolog menggali reruntuhannya, mereka menemukan sisa-sisa dari seorang raja yang berani menantang kepercayaan lama demi keyakinannya pada satu Tuhan. Dan di bawah langit Mesir yang masih diterangi cahaya matahari, Akhetaten tetap hidup dalam legenda,
sebagai kota yang pernah menantang para dewa. Keempat, perubahan seni dan budaya. Di dalam aula istana baru di Akhetaten, Firaun Akhenaten berdiri di depan sekelompok seniman kerajaan. Di hadapannya, kanvas-kanvas batu telah disiapkan, palet warna telah diracik, dan pahat-pahat telah diasah. Namun, hari ini bukan sekadar hari biasa bagi para seniman Mesir. Mereka tahu, sang Firaun menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya dalam sejarah Mesir. Akhenaten memandang para seniman satu persatu. Matanya penuh tekad, namun juga menyiratkan sesuatu yang lain, sebuah visi baru. Kalian semua adalah tangan-tangan yang akan mengabadikan zaman ini, katanya dengan suara dalam. Tetapi aku tidak ingin kalian melukis kebohongan. Para seniman saling berpandangan, bingung. Salah satu dari mereka, seorang pemahat tua bernama Mentu, memberanikan diri bertanya, "Ampun, Paduka, apakah maksudmu? Selama ini kami telah melukis Firaun seperti yang diinginkan oleh tradisi, agung, sempurna, seperti dewa di antara manusia." Akhenaten tersenyum tipis. Ia berjalan ke arah sebuah relief lama yang menggambarkan ayahnya, Amonhotep III. Sosok Firaun dalam relief itu tampak tinggi, gagah, dada bidang, rahang tegas, dan tak bercela, seperti patung seorang dewa yang turun ke bumi. "Lihatlah ini," kata Akhenaten sambil menyentuh relief itu. "Apakah menurut kalian ini jujur?" Para seniman terdiam. Mereka tahu bahwa tradisi Mesir menuntut mereka menggambarkan Firaun sebagai sosok sempurna, tidak peduli bagaimana rupa aslinya. Akhenaten berbalik dan menatap mereka dengan tajam. "Aku tidak ingin kebohongan, aku ingin seni yang menggambarkan kebenaran." Hari-hari berikutnya, para seniman mulai membuat sketsa baru berdasarkan instruksi Akhenaten. Namun, yang mereka ciptakan sangat berbeda dari apa yang biasa mereka buat. Alih-alih menggambarkan Akhenaten sebagai sosok gagah dan sempurna, mereka justru melukiskan tubuhnya dengan bentuk yang lebih alami, bahkan aneh. Kepalanya lebih panjang, wajahnya lebih sempit, bibirnya tebal, dan matanya sipit. Dada dan pinggulnya lebih lebar, serta perutnya sedikit menonjol. Bahkan ketika mereka mencoba memperhalus bentuknya, Akhenaten tetap menegur. "Jangan sembunyikan apapun," katanya. "Aku adalah manusia, bukan dewa. Lukislah aku sebagaimana adanya." Para seniman merasa ragu. Seorang Firaun yang tidak ingin terlihat sempurna? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun perubahan tidak berhenti di sana. Sebelumnya, dalam seni Mesir, Firaun selalu digambarkan sendiri, dalam pose kaku dan penuh wibawa, berdiri tinggi tanpa emosi, sebagai sosok penguasa yang tak tersentuh. Tetapi di bawah perintah Akhenaten, hal itu berubah total. Kini, relief-relief yang mereka buat menampilkan Firaun bersama keluarganya berbeda jauh dari norma sebelumnya. Akhenaten terlihat memangku anak-anaknya, mencium dahi mereka, atau menggenggam tangan Ratu Nefertiti dengan penuh kasih sayang. Dalam salah satu lukisan, terlihat Akhenaten dan Nefertiti duduk di bawah sinar Aten, sementara sinar matahari menyorot ke arah mereka seperti tangan-tangan cahaya yang memberkati keluarga itu. Para seniman mulai memahami apa yang diinginkan Firaun mereka. Akhenaten tidak hanya ingin menggambarkan dunia sebagaimana adanya, tetapi juga ingin menunjukkan kehangatan, cinta, dan kehidupan yang nyata. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Di kalangan istana, banyak bangsawan yang berbisik di belakang punggung sang Firaun. Suatu hari, Jenderal Horemheb, salah satu perwira militer tertinggi, berbicara kepada Akhenaten di aula istana. "Paduka, mengapa engkau mengizinkan dirimu digambarkan seperti ini? Ini tidak pantas bagi seorang Firaun. Para penguasa Mesir selalu ditampilkan sebagai kuat dan ilahi, bukan seperti ini." Akhenaten tersenyum, tetapi ada ketegasan dalam tatapannya. "Horemheb, kekuatan sejati bukanlah dalam penampilan, melainkan dalam kebenaran. Apakah seorang penguasa lebih dihormati karena tubuhnya yang sempurna atau karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya kepada rakyat?" Horemheb terdiam, tetapi di dalam hatinya ia tidak setuju. Di sisi lain, para pendeta Amun melihat ini sebagai tanda kelemahan Firaun. Bagi mereka,
Seni yang baru ini tidak hanya mencerminkan perubahan estetika, tetapi juga serangan terhadap tradisi kuno. Lihatlah bagaimana ia menggambarkan dirinya. Salah satu pendeta berbisik di kuil tersembunyi di Thebes. Ia bukan lagi penguasa seperti dewa. Ia hanya manusia biasa yang penuh kelemahan. Mereka tahu jika Akhenaten terus mengubah Mesir seperti ini, mereka harus bertindak. Tahun-tahun berlalu. Seni Akhenaten terus berkembang, tetapi juga terus menuai kontroversi. Namun, takdir akhirnya menjemputnya. Setelah kematiannya, para penguasa berikutnya membenci semua yang telah ia bangun. Putranya, yang kelak dikenal sebagai Tutankhamun, dipengaruhi oleh para penasihat dan pendeta untuk mengembalikan agama lama. Akhenaten ditinggalkan, patung-patung Akhenaten dihancurkan, relief-reliefnya dikikis dari dinding, dan seni kembali ke bentuk lamanya, kaku, penuh wibawa, tanpa emosi. Namun, berabad-abad kemudian, ketika arkeolog menggali reruntuhan Akhenaten, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, lukisan-lukisan yang berbeda dari seni Mesir lainnya. Lukisan yang menunjukkan seorang Firaun yang tidak takut menjadi manusia, yang ingin meninggalkan kesan tentang cinta dan kebenaran. Dan di bawah sinar matahari yang masih menyinari Mesir, seni Akhenaten tetap hidup dalam sejarah sebagai pemberontakan terhadap tradisi yang membeku dalam waktu. Perubahan seni dan budaya di zaman Akhenaten bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang revolusi pemikiran. Ia adalah Firaun pertama yang berani menampilkan dirinya sebagai manusia, bukan dewa, dan menggambarkan cinta serta kehidupan keluarga dalam seni. Meskipun usahanya dihancurkan setelah kematiannya, jejaknya tetap abadi sebagai raja yang pernah mencoba mengubah dunia dengan kejujuran. Wafatnya Akhenaten. Matahari mulai tenggelam di cakrawala Akhetaten, menyisakan langit jingga yang perlahan memudar ke dalam kegelapan. Kota yang dahulu megah dan dipenuhi pujian untuk Aten, kini mulai terasa sunyi. Di dalam istana, seorang pria yang pernah mengubah wajah Mesir kini terbaring lemah. Akhenaten, sang Firaun matahari, sedang menanti ajalnya. Di dalam kamarnya yang luas, Akhenaten berbaring di atas dipan emasnya. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Dulu, ia berdiri tegak sebagai Firaun yang berani menentang tradisi, tetapi kini, ia hanya seorang manusia yang rapuh. Di sampingnya, Ratu Nefertiti menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi peduli dengan tata krama kerajaan atau kekuasaan. Yang ada hanyalah kesedihan melihat suaminya yang dulu begitu kuat, kini tak berdaya. Akhenaten, bertahanlah, bisiknya penuh harap. Aku tidak bisa membayangkan dunia ini tanpamu. Sang Firaun tersenyum lemah. Nefertiti, cahaya Aten masih bersinar di langit, tetapi aku tahu bahwa waktuku hampir habis. Di sudut ruangan, putri-putrinya berdiri diam, beberapa menangis perlahan. Mereka tahu, ayah mereka tidak akan bertahan lebih lama. Sementara itu, di luar istana, Thebes dan para pendeta Amun sedang bersiap merebut kembali kekuasaan. Jenderal Horemheb, yang pernah bersumpah setia pada Akhenaten, kini berdiri di antara para perwira militer yang setia kepada agama lama. Firaun tidak akan bertahan lama, katanya dingin. Dan ketika ia pergi, kita harus memastikan bahwa Mesir kembali ke jalan yang benar. Seorang penasihat berbisik, apa yang harus kita lakukan dengan Akhetaten? Horemheb tidak ragu. Kota ini akan dihapus dari sejarah. Tak akan ada yang mengingatnya, seperti tak ada yang akan mengingat Firaun yang menghina para dewa. Mereka tahu bahwa waktu berpihak kepada mereka. Ketika Akhenaten menghembuskan napas terakhir, dunia akan berubah. Di dalam istana, Nefertiti membungkuk, menatap dalam-dalam mata suaminya yang mulai kehilangan cahaya. Mengapa mereka membencimu, suamiku? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Mengapa mereka menolak kebenaran yang kau bawa? Akhenaten menghela napas panjang. Suaranya lemah, tetapi penuh ketenangan. Nefertiti, manusia takut pada perubahan. Mereka lebih memilih tinggal dalam kegelapan daripada menerima cahaya yang baru. Ia terdiam sejenak, lalu menatap langit melalui jendela yang terbuka. Tapi aku tidak menyesal. Aten tetap bersinar dan selama ada seseorang yang mengingatnya, ia tidak akan pernah mati. Nefertiti menggigit bibirnya,
menahan air mata. Aku akan melindungi warisanmu. Namun, Akhenaten hanya tersenyum samar. Tidak, mereka akan menghapus semua yang telah kubangun. Mereka akan meruntuhkan kota ini, menghancurkan patung-patungku, dan menghapus namaku dari sejarah. Nefertiti terkejut. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sang Firaun menggeleng lemah. Mereka mungkin bisa menghapus namaku dari batu dan kertas, tapi tidak dari matahari, tidak dari angin, tidak dari langit. Aten akan tetap bersinar, dan suatu hari nanti, seseorang akan menemukanku kembali. Ia menutup matanya, napasnya semakin pendek. Di luar, angin padang pasir berembus lembut, seakan membawa bisikan para leluhur. Dan dalam keheningan yang suci, Akhenaten menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama setelah wafatnya, segalanya mulai runtuh. Nefertiti menghilang dari catatan sejarah, mungkin dipaksa turun dari kekuasaan atau dibunuh oleh para musuhnya. Putranya, Tutankhaten, dipaksa mengganti namanya menjadi Tutankhamun dan diperalat oleh para pendeta Amun untuk mengembalikan agama lama. Akhetaten, kota yang ia bangun dengan penuh keyakinan, ditinggalkan dan perlahan terkubur di bawah pasir. Patung-patung Akhenaten dihancurkan, namanya dihapus dari daftar Firaun, dan sejarahnya dikubur selama berabad-abad. Namun, waktu tidak bisa membunuh kebenaran sepenuhnya. Beribu tahun kemudian, para arkeolog menemukan reruntuhan Akhetaten. Mereka menemukan patung-patung, relief yang menampilkan Akhenaten, Nefertiti dan anak-anak mereka, serta doa-doa untuk Aten yang tertulis di batu. Dan akhirnya, dunia pun kembali mengenangnya. Bukan sebagai penguasa yang gagal, tetapi sebagai Firaun yang berani melawan tradisi demi keyakinannya akan satu Tuhan. Akhenaten wafat sendirian, dikhianati oleh bangsanya sendiri, tetapi ia tidak pernah takut. Ia tahu bahwa orang-orang mungkin akan melupakan namanya. Tetapi selama matahari masih bersinar, selama ada orang yang menatap langit dan bertanya tentang dirinya, maka ia tidak pernah benar-benar mati. Tidak ada bukti kuat yang secara langsung menghubungkan Akhenaten dengan Nabi Yusuf. Tetapi beberapa teori menyatakan bahwa ajaran monoteistik Akhenaten bisa jadi dipengaruhi oleh ajaran yang dibawa Yusuf. Namun, teori ini masih bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti sejarah yang cukup.